Kembali lagi di TP TV, waktu dan TP dipersilahkan. Halo semua, perkenalkan saya Abida Hardelia selaku host yang akan menemani teman-teman di episode TP TV podcast pada hari ini. Oke, sebelumnya di episode sebelumnya itu kita sudah membahas ya teman-teman di series Dilema Mahasiswa Akhir. Episode Putus atau Terus kita udah bahas-bahas nih kedatangan dari mahasiswa S2 TP. Kita bahas sekiranya enaknya tuh ketika kita udah lulus S1, apakah langsung lanjut S2 atau mungkin kita langsung terjun aja jadi praktisi, atau mungkin jadi praktisi dulu baru lanjut S2 gitu, atau mungkin dikerjain aja nih dua-duanya gitu ya. Karena berkaitan dengan itu kita akan di episode ini kita akan membahas lebih lanjut nih. Mungkin untuk teman-teman yang kemarin setelah menonton episode kemarin udah mulai berpikiran, aduh kiranya enaknya kita mulai lanjut S2 kapan ya? Atau mungkin aku mau cari-cari tahu nih info-info mengenai S2 TPUN-nya nih. Nah, di episode ini kita akan membahas tema menyelam lebih dalam S2 TP, ngapain aja ya? Oke. Hari ini aku udah dibersamain sama narasumber kita yang sangat reliable, yang sangat gimana ya, OP banget gitu. Dan ini fun fact ya teman-teman, karena aku juga selaku mahasiswa TPUN angkatan 2020, yang mana di angkatanku itu lagi dalam masa transisi dari mahasiswa akhir dan menjadi fresh graduate ya kan. Nah kemarin jadi ada sebuah kegemparan mungkin ya di angkatanku terkait dari sebuah message yang dikirimkan oleh narasumber kita pada hari ini. Ini saking gemparnya teman-teman, bahkan bisa sampai membuat teman-teman saya itu beberapa langsung menghubungi orang tuanya terus langsung, "Pah, Mah, boleh nggak kalau lanjut S2?" Bahkan sampai ada teman saya tuh yang sampai langsung lanjut aja, langsung jadi S2 gitu ya kan. Nah, langsung saja kita sambut Koor Prodi S2 TPUN-nya Prof. Haryanto. Selamat pagi, Prof. Oke. Bagaimana Prof kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Abida, dan begitu juga sebaliknya, mudah-mudahan Mbak Abida baik juga. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Sekarang lagi sibuk apa aja nih Prof? Kesibukannya gitu selain melayani mahasiswa ya, Cinta. Ya sebagaimana lazimnya seorang dosen, saya kira kesibukan Tridharma itu sudah menjadi keseharian. Jadi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Tetapi di samping itu, karena saya diberi tugas tambahan oleh Pak Rektor untuk mengemban amanah sebagai koordinator prodi S2 Teknologi Pembelajaran Fakultas Ilmu Pendidikan Psikologi, ya tentu saya harus sering mungkin dan selalu siap 24 jam untuk melayani para mahasiswa. Oke. Untuk teman-teman yang belum tahu, ini kita akan mulai kulik-kulik tentang S2 TP-UN-nya. Memang sebenarnya secara penyebutan sama ya teman-teman. Aku tadi dari S1 TP, sekarang kita membahas S2 TP. Tapi kalau teman-teman tahu, sebenarnya ada perbedaan dari kepanjangan si T dan P-nya ini. Kalau di S1 itu teknologi pendidikan, nah kalau di S2 ini teknologi pembelajaran. Nah, menurut beberapa rumor kali ya Prof ya, ada yang bertebaran nih di mana-mana, spekulasi-spekulasi jangan-jangan kalau namanya pembelajaran itu karena S2 ini lebih menjurus dibandingkan pendidikan. Nah sebenarnya ini benar nggak sih Prof, atau sebenarnya kenapa sih namanya kok berbeda Prof? Ya jadi sebagaimana sejarahnya ya, S2 TP atau Magister Teknologi Pembelajaran itu kan berdiri sejak 23 April 2002. Nah waktu itu berada di program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Nah karena semua S2 S3 waktu itu memang dikumpulkan di program Pascasarjana. Tetapi sejak 2020 program studi yang linear dengan S1 itu bergabung ke fakultas. Nah memang betul Mbak Beda dan teman-teman, banyak di antara masyarakat itu menganggap bahwa teknologi pendidikan itu berbeda dengan teknologi pembelajaran. Padahal tidak. Ya, jadi teknologi pendidikan itu sama dengan teknologi pembelajaran, dan itu sudah ditegaskan oleh AICT ya, jadi Asosiasi Educational Technology Internasional ya, bahwa teknologi pendidikan atau education technology itu tidak berbeda dengan instructional technology. Keduanya digunakan secara bersamaan dengan berbagai alasannya masing-masing.
Ya, jadi kalau kenapa teknologi pembelajaran? Ya karena teknologi pendidikan itu terlalu luas gitu. Ya, sebaliknya kenapa teknologi pendidikan? Ya karena teknologi pembelajaran itu cenderung hanya di sekolah dan seterusnya ya. Tapi akhirnya disepakati itu adalah term yang sama. Oke. Hanya perbedaannya kalau instructional technology itu lebih lazim digunakan di Amerika. Sementara kalau educational technology itu lebih lazim digunakan di Eropa. Oh. Iya, jadi sama Mbak keduanya ya. Oke. Ternyata ada apa ya, terkait dengan sejarah-sejarahnya ya Prof ya, Iya, penggunaannya itu, betul, tapi Mbak. aslinya tetap sama ya Prof. Sama. Oke. Iya. Nah kalau di S2 TPU ini sendiri Prof, apakah untuk akreditasi ini Prof udah di titik mana nih Prof? Alhamdulillah Mbak Abida dan teman-teman, akreditasi teknologi pembelajaran sudah 2 periode akreditasi ya, itu terakreditasi unggul dan baru saja keluar di awal 2004 kemarin, dan sehingga 5 tahun atau 4 tahun ke depan insya Allah masih unggul. Nah itu ya. Ya. Oke. Prof tadi kan sebenarnya Prof sudah menyebutkan bahwasannya ada peleburan ya mungkin dari S2 beberapa prodi masuk ke dalam akhirnya Fakultas Ilmu Pendidikan gitu. Apakah itu ada berhubungan ya Prof dengan fokus mata kuliah yang kemudian akan dipelajari oleh teman-teman mahasiswa Prof? Sebenarnya tidak ada perbedaan Mbak Bida. Kenapa diintegrasikan ke fakultas? Karena pengembangan ilmu itu kan harus linear ya. Iya betul. S1, S2, S3. Nah karena prodi S1, S2 itu linear, maka lalu diintegrasikan. Tetapi beberapa prodi yang tidak linear itu sekarang kan masih bertahan di sekolah pascasarjana. Iya betul. Nah sehingga dari sisi kurikulum tidak ada bedanya, hanya memang beberapa dekade terakhir ini atau beberapa tahun akhir ini kita dalam tanda kutip melakukan penyesuaian ya, terutama di bahan-bahan kajian ya, mengikuti perkembangan atau tren teknologi yang berkembang. Ya kira itu. Ya. Kalau terkait linearitas tadi ya Prof ya, apakah kemudian teman-teman yang ingin mendaftar menjadi mahasiswa S2 TPU ini itu memang sebaiknya hanya terkhusus di teman-teman yang sudah menempuh S1 TP, atau sebenarnya juga terbuka sih Prof untuk teman-teman dari prodi lain? Ya, untuk magister teknologi pembelajaran itu terbuka untuk prodi lain, dan atas dasar data yang ada, mahasiswa kami sekarang ini dari berbagai prodi ya, bahkan kecenderungannya untuk yang dari S1 TP itu relatif sedikit ya. Saya juga heran ini fenomena apa, karena dari berbagai prodi itu sangat tertarik untuk mendaftar di S2 TP ini ya. Itu saya kira karena memang sesuai yang kami rencanakan ya. Jadi profil lulusan S2 itu kan ada 4 ya. Yang pertama sebagai pendidik ya, pendidik ya tentu di bidang teknologi pendidikan ya. Lalu yang kedua sebagai researcher atau peneliti ya, peneliti berkait isu-isu kontemporer bidang TP tentu ya. Lalu menjadi pengembang. Nah ini yang apa namanya, barangkali ya menjadi penyebab dari berbagai prodi S1 yang bukan TP tertarik untuk ke TP, karena mungkin dia berkeinginan untuk menjadi pengembang pada prodinya S1-nya itu. Kenapa ingin menjadi pengembang? Karena era sekarang ini era digital ya, jadi bahan ajar yang dalam bentuk digital itu kan sangat diperlukan. Dia sudah punya modal bidang studi, nah sehingga ketika mengambil prodi teknologi pembelajaran ya tentu akan menjadi klop gitu ya. Jadi ketika dia ingin mengembangkan materi-materi matematika misalnya, yang dari S1 matematika sudah kuasai, bahasa Inggris misalnya, banyak juga kami yang bahasa Inggris, matematika, fisika, ya, kimia ya, itu relatif sangat variatif S1-nya ya. Itu yang ketiga ya, yang apa, profil yang ketiga. Lalu yang keempat profilnya adalah sebagai manajer. Manajer apa? Ya tentu manajer dalam bidang pendidikan dan latihan ya.
sebagaimana Mbak Abida dan kawan-kawan ketahui, hampir semua kementerian dan juga industri itu memiliki yang namanya lembaga pengembangan SDM. Itu adalah lembaga pelatihan yang tujuannya untuk melatih para karyawannya untuk peningkatan performanya. Saya kira itu, sehingga mereka sangat tertarik untuk melanjutkan studi di S2 Teknologi Pembelajaran. Oke, baik. Tadi terkait Prof bilang gitu kan, banyak juga dari prodi-prodi lain yang kemudian melanjutkan menjadi S2 TP. Nah, memang kebetulan Prof di episode sebelumnya memang salah satu yang kita undang itu narasumbernya Mas Wira. Beliau itu kemudian sebelumnya itu S1 Pendidikan Matematika, kemudian melanjutkan di S2 TP. Nah, kemarin ada salah satu kalimat yang menarik bahwasannya beliau juga merasa si TP ini membantu beliau untuk membungkus gitu, menyajikan gitu kan pembelajaran matematika dalam bentuk yang lebih cantik gitu ya, lebih menarik gitu ya kan. Tapi Prof, kalau untuk teman-teman yang S1 gitu ya Prof, tadi kan kalau untuk teman-teman yang sebelumnya dari luar prodi TP merasa ada penambahan ya Prof, penambahan wawasan. Tapi untuk teman-teman yang sebelumnya sudah S1 TPUN-nya, tahu apakah akan merasakan adanya repetisi gitu Prof yang dipelajari, atau enggak juga nih, pasti kita bakal lebih luas nih Prof? Tentu Mbak Bida dan kawan-kawan. Jadi masing-masing level S1, S2, S3 itu kan memiliki target masing-masing ya. Dari teman-teman S1 TP, saya kira akan sangat tepat kalau melanjutkan di S2 TP karena itu linier ya. Dan ketika kalian mendaftar di S2 TP, Anda tidak perlu khawatir karena salah satu yang tadi saya sampaikan, profilnya adalah sebagai pendidik. Pendidik itu kan artinya dosen ya, karena S2 itu syaratnya kan untuk menjadi dosen kan syaratnya minimal S2. Kalian kalau melanjutkan di S2 TP yang S1 TP, jangan khawatir. Karena perguruan tinggi negeri maupun swasta itu sudah banyak yang ada prodi TP S1-nya. Jadi itu lapangan pekerjaan. Di samping itu lulusan S2 TP itu juga bisa mengajar di prodi-prodi lain ya, di prodi PGSD, di prodi PG PAUD, bahkan di hampir semua prodi pendidikan itu membutuhkan lulusan magister TP, karena di prodi-prodi kependidikan itu pasti ada mata kuliah yang berkait dengan kurikulum, dengan teknologi pendidikan, dengan media dan lain-lain. Itu yang menguasai adalah magister TP. Jadi tidak perlu khawatir Mbak Bida. Jadi yang S1 saya kira itu malah sangat bagus ya, kita linear ya. Iya. Karena dengan S2 di samping wawasan pengetahuannya lebih luas dan mendalam, juga nanti outputnya akan sangat dibutuhkan. Oke, baik. Untuk teman-teman yang berasal dari luar prodi TP S1 nih Prof, apakah ada suatu pembekalan gitu yang diberikan kepada mahasiswa setelah mahasiswa tersebut terdaftar sebagai mahasiswa S2 TPUN-nya Prof? Ya, jadi karena atas dasar pengalaman prodi TP ini inputnya dari berbagai prodi, maka di dalam kurikulum kami telah menyiapkan yang namanya mata kuliah matrikulasi. Ya, mata kuliah matrikulasi inilah yang harus atau wajib ditempuh oleh mahasiswa yang bukan dari TP. Tapi kalau mahasiswa S2 itu dari S1 TP tidak diwajibkan karena dia sudah linear. Betul. Saya kira itu. Ya. Perbedaannya itu ya Prof. Ya. Kalau untuk mungkin calon-calon mahasiswa yang sifatnya akan menempuh program RPL, apakah ada Prof di S2 TP ini Prof? Ada Mbak Bida. Jadi begini Mbak Bida dan teman-teman, jadi rekognisi pengalaman lampau atau yang biasa disebut RPL, kami punya setiap angkatan ada. Itu dari mana? Itu adalah dari teman-teman yang mungkin setelah lulus S1 langsung sibuk bekerja, sementara dia ingin melanjutkan S2. Nah itu kita bisa layani dengan program RPL, rekognisi pengalaman lampau. Nah proses pendaftarannya itu berbeda dengan yang reguler ya. Jadi yang mendaftar di jalur RPL maka
yang bersangkutan diminta mengunggah data-data terkait pengalaman kerja, sertifikat, kemudian prestasi-prestasi yang lainnya, yang itu nanti diklaim ya, diklaim bahwa oh saya sudah bekerja di bidang pengembangan sumber belajar. Nah, mungkin bisa diklaim, oh kalau begitu itu adalah untuk kurikulum di TP S2 saya bisa mengklaim bahwa multimedia pembelajaran saya anggap saya tidak perlu menempuh itu. Nah, nanti kita kita cocokkan ya. Nah, saya sebagai koordinator prodi biasanya diminta oleh unit admisi. Unit admisi itu unit pendaftaran mahasiswa baru UNY, diminta untuk mencocokkan. Jadi dari 54 SKS mata kuliah yang diklaim oleh calon mahasiswa itu berapa SKS. Nah, nanti kita cocokkan, oh kalau cocok sesuai, oh ya ini klaim lolos, ini klaim lolos. Sehingga RPL itu biasanya jumlah SKS-nya itu lebih sedikit dibanding yang reguler. Iya. Iya. Berarti ketika masuk RPL ini apakah akan mempengaruhi Prof? Karena tadi kan udah banyak yang diklaim ya mata kuliahnya, mempengaruhi waktu tempuh pembelajarannya Prof? Ya, saya kira di sisi itu barangkali ya, tetapi teman-teman jangan khawatir karena yang reguler pun sudah ada beberapa pengalaman yang dia bisa lulus pada semester 3. Wah. Luar biasa Mbak Vina. Jadi saya punya pengalaman sebagai koordinator prodi, ada 2 mahasiswa yang lulus itu pada semester 3 dengan indeks prestasi kumulatif 4. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi kenapa bisa begitu? Ya, karena meskipun bukan RPL, meskipun reguler, nah biasanya di mata kuliah metode pendidikan yang saya ampu dan Prof Bayu ampu, itu targetnya semester 1, targetnya proposal tesis harus clear. Nah, nanti semester 2 pembimbing kita tentukan awal semester 2 ya. Nah, semester 2 proses bimbingan dengan pembimbing, lalu di pertengahan itu mungkin sudah pengembangan instrumen, akhir itu sudah pengumpulan data, dan awal semester 3 analisis data dan lapor. Jadi sangat mungkin semester 3 loh, jadi tidak perlu khawatir ya. Oke. Berarti nih Prof, kan kalau dulu kita mahasiswa S1 itu kan masuk ke dalam kampus ini dalam keadaan sedikit ibaratnya mungkin kanvas kosong gitu ya Prof, datang mengikuti perkuliahan gitu, ada matkul apa aja nih, oke ikut gitu ya kan. Nah, apakah kalau untuk S2 ini sama? Karena tadi Prof bilang di semester 1 sudah diberikan stimulasi untuk mulai membuat proposal tesisnya gitu ya Prof. Berarti apakah memang sebelum kita lanjut S2 sebaiknya kita sudah mulai tahu nih, oh kita ada kecenderungan untuk meneliti di bidang ini atau gimana Prof? Atau bisa kayak tadi masuk S1 gitu dengan kanvas kosong gitu. Oke, jadi kalau mahasiswa magister teknologi pembelajaran memang saya tradisikan ya. Jadi pada mata kuliah saya di semester 1 untuk metode pendidikan, karena seorang peneliti itu kan harus dimulai dari kegelisahan Mbak Abida dan teman-teman. Jadi kalau dia tidak punya kegelisahan, maka di pertemuan pertama itu saya pancing, coba apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan dalam proses pembelajaran, baik menurut pengalaman Anda atau mungkin yang Anda amati. Nah, atas dasar kegelisahan itulah ya mulai berpikir ya, wah ini layak untuk dikaji, layak untuk diteliti. Nah, biasanya tugas pertama di minggu kedua itu saya minta mendeskripsikan kegelisahan. Waduh. Ya, dalam bidang pembelajaran tentu ya. Lalu setelah itu secara gradual minggu ketiga sudah mulai judul, minggu keempat sudah latar belakang dan seterusnya, sehingga target proposal itu tidak tiba-tiba ya Mbak Abida ya. Jadi itu secara gradual sehingga mahasiswa merasa ya nyaman-nyaman saja karena tagihannya tidak seketika, tapi dari kegelisahan, latar belakang, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Saya kira itu. Oke, baik. Lanjut nih Prof, mungkin dari teman-teman yang menonton ini udah mulai terketuk-ketuk gitu kan, hatinya kayak tergugah, aduh pengen deh gitu kan, tapi gimana sih caranya untuk join gitu kan sebagai mahasiswa magister gitu kan, S2 TPUNY gitu Prof. Ada beberapa jalur sih Prof untuk teman-teman bisa bergabung. Oke, jadi untuk jalur pendaftaran kalian bisa
klik di laman PMP UNY SID ya, di situ sudah ada persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan, karena tadi ada 3 jalur ya. Jalur pertama yang CPT, artinya melalui tes, yang kedua portofolio, yang ketiga RPL ya. Nah yang tes saya kira prinsipnya sama seperti kalian dulu waktu S1 ya, kapan harus daftar, kapan harus input data, kapan harus tes. Nah itu saya kira sudah terjadwal dengan rapi dan bisa diikuti. Yang portofolio itu memang dia tidak dengan tes ya, tapi seleksinya dia hanya mengumpulkan dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen yang mengindikasikan bahwa dia layak menjadi mahasiswa S2 TP ya, misalnya sertifikat-sertifikat, kemudian SK-SK kalau mungkin dia sudah bekerja ya, dan juga mungkin prestasi-prestasi yang relate dengan bidang teknologi pembelajaran ya, itu diunggah. Nah nanti biasanya Korprodi diminta untuk mengklaim data-data yang diunggah ini layak enggak, memenuhi syarat enggak untuk bisa diklaim sebagai syarat untuk diterima sebagai mahasiswa S2. Nah itu biasanya nanti akan kita kerjakan. Begitu juga yang RPL tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Saya kira itu Mbak Pika. Oke, baik. Untuk kalau ini Prof, apakah mahasiswa tadi S2 TPU ini itu possible Prof untuk kemudian dikerjakan di Sambi dengan bekerja gitu di tempat lain, itu kira-kira possible nggak sih Prof? Sangat possible ya. Jadi terutama yang tadi yang program RPL ya. Yang program RPL memang itu diperuntukkan bagi teman-teman yang sudah bekerja. Nah sehingga sejauh ini memang penyelenggaraan perkuliahannya kita selenggarakan secara daring ya. Nah sehingga teman-teman dari segala penjuru bisa mengikuti perkuliahan tanpa harus meninggalkan pekerjaannya. Saya kira itu. Oke. Kalau untuk tadi teman-teman yang kemudian gitu ingin mendaftar di S2 tadi ya Prof ya, melalui jalur portofolio, tadi kan Prof juga udah bilang bahwasannya bisa melalui bentuk-bentuk karya gitu ya kan. Apakah itu dituangkannya dalam bentuk apa Prof untuk dikumpulkannya gitu Prof? Ya kalau misalnya itu dalam bentuk video ya tentu link. Kalau misalnya itu dokumen seperti sertifikat dan lain-lain ya mungkin PDF ya. Jadi dokumen-dokumen itu diunggah di laman sebagaimana yang sudah ditentukan di PMP. Nah tinggal nanti setelah semuanya terkumpul, nah biasanya si Korprodi untuk bisa memberikan penilaiannya. Syarat-syarat itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Intinya itu. Oke. Kalau untuk mungkin untuk teman-teman luar sana Prof yang sekiranya ada kendala ya Prof terkait kondisi keuangan nih Prof, apakah kemudian ada sedikit jalur-jalur yang bisa ditempuh gitu yang sekiranya bisa meringankan teman-teman dalam meringankan beban UKT-nya gitu Prof atau? Oke Mbak Abida dan kawan-kawan, jangan khawatir untuk UKT ya, karena tersedia cukup banyak beasiswa, ada LPDP dan juga dari Kemendikbud ya. Itu banyak pengalaman yang saya alami, beberapa mahasiswa kami banyak memperoleh beasiswa itu. Lalu di samping itu khusus untuk alumni S1 TPUNY, kalau kalian lulus dengan predikat cum laude ya, apalagi summa cum laude yang IP-nya 4 maka ada peluang untuk bebas SPP atau UKT. Wah, bebas ya Prof ya, ada peluang untuk bebas. Jadi nanti tentu kita seleksi ya. Gitu. Lalu di samping itu ya ini saya perlu sampaikan ya, kalian yang UNY harus bangga karena di UNY ini semua karyawan dan dosen setiap bulan itu dengan secara ikhlas memotong gajinya itu untuk yang namanya kesalahan sosial, dana kesalahan sosial. Itu jumlahnya cukup besar ya, masing-masing dengan ikhlas minta dipotong per bulan sekian, itu terkumpul ya lumayan ya bisa miliaran bahkan ya paling ratusan juta lah. Itu gunanya untuk apa? Antara lain adalah untuk membantu ya para mahasiswa yang dalam hal UKT betul-betul terbukti kesulitan, maka akan dibantu dengan dana itu ya, di samping juga untuk kesalahan sosial yang lain ya. Saya kira itu Mbak Bidana. Jadi UKT tidak perlu Anda khawatir karena
cukup banyak tersedia beasiswa. Di samping juga UNY menyediakan yang namanya dana kesalahan sosial. Oke. Untuk teman-teman yang mungkin mau apply, Prof, dana kesalahan sosial tadi ya, cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut. Apakah ada kriteria tertentu, Prof, sebagai penerimanya gitu, Prof? Ya, tentu yang utama tentu adalah terbukti bahwa yang bersangkutan memang kesulitan di bidang ekonomi. Okay. Misalnya ayahnya di PHK ya, atau mungkin ayahnya meninggal dan itu kan sangat beralasan. Ya, saya kira itu. Oke, jadi makin gak ada alasan ya buat teman-teman nih ragu-ragu gitu kan terkait banyak hal, baik mungkin tadi yang sebelumnya sempat keberatan dari segi UKT. Nah ternyata kita punya banyak opsi yang dapat meringankan teman-teman dalam membayar UKT ataupun SPI ya Prof ya, untuk di Magister TP-UN-nya. Nah Prof, saya juga mau tanya-tanya nih Prof, untuk S2 TP-UN-nya sendiri Prof, apakah ada ciri khas tertentu yang membedakannya dengan S2 TP di univ-univ lainnya nih Prof? Ya, tentu masing-masing prodi memiliki keunikan ya. Jadi kalau di UNY keunikan kita adalah program studi yang lebih mengutamakan pada persoalan pengembangan sumber belajar ya. Itu yang kita tekankan. Di samping itu prodi TP UNY juga memiliki kerjasama yang sudah sangat terjalin baik dengan perguruan tinggi di luar negeri, terutama yang di Taiwan ya. Bahkan ada program double degree. Jadi kalau kalian nanti terdaftar sebagai mahasiswa UNY dengan kemampuan bahasa Inggris yang memadai, Anda bisa kuliah double degree. Di samping nanti memperoleh gelar di UNY, juga memperoleh gelar di universitas di Taiwan. Dan itu biasanya ada beasiswa. Ya, jadi yang pergi ke sana bukan bayar sendiri, biasanya pasti beasiswa kalau itu. Ya. Berarti untuk program pembelajaran itu setengah-setengah gitu ya Prof? Setengah di sini, setengah di Taiwan Prof? Iya. Oh, setelah menarik ya Prof? Iya. Berarti untuk teman-teman gitu yang mau belajar sembari jalan-jalan ya bisa ikut join degree ini teman-teman nih ya kan. Apa sekali mendayung 2 pulau terlampau. Iya. Oke, mungkin Prof untuk teman-teman yang mau kepoin lebih lanjut nih Prof terkait S2 TP ini bisa diakses melalui mungkin website atau laman-laman sosial media apa sih Prof gitu? Ya, saya kira bisa diakses di S2 TP UNY atau di PMB UNY, kemudian juga di laman UNY itu sendiri ya, atau di FIPB. Itu sekarang sudah eranya untuk tidak terlalu ragu untuk melacak suatu keberadaan sebuah program studi. Oke. Tadi ya teman-teman, untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut langsung aja kepoin, tadi udah ada di website di S2TP, ada juga di mungkin bisa dari FIPP, departemen juga ada ya Prof, bisa terlink gitu kan dari situ websitenya. Mungkin dari Prof Haryanto ada kata-kata promosi terakhir atau kata-kata pengetuk hati terakhir gitu ya kan, karena memang teman-teman kemarin kebetulan teman-teman saya tuh benar-benar rame banget Prof, kayak aku dicat sama Prof Haryanto gitu ya kan. Aku sangat tiba-tiba sangat sampai bahkan yang tadinya nggak kepikiran Prof buat lanjut S2 tuh langsung akhirnya kayak apa chat orang tua aja ya nanyain gimana ya kalau aku lanjut S2 gitu Prof. Mungkin ada kata-kata mujarab nih untuk teman-teman biar lebih banyak lagi yang tergugah Prof. Oke. Teman-teman terutama yang S1 TP UNY, kalian tidak perlu khawatir dan ragu tentang S2 Teknologi Pembelajaran UNY. S2 Teknologi Pembelajaran UNY saya kira adalah peluang yang sangat menjanjikan untuk Anda coba, dan Anda tidak perlu ragu-ragu untuk segera mendaftar bagi yang sudah lulus. Jadi kalau tadi ada ungkapan terus dan terus. Waduh. Ayo teman-teman, terus dan terus. Karena S1 saja tidak cukup. Iya. Oke, terima kasih Prof Haryanto atas kesempatannya pada hari ini. Kita akan mencerahkan banyak kekepoan teman-teman yang mau lanjut S2 di TP-UN ya. Semoga di perjumpaan lainnya kita bisa tambah-tambah cari tahu nih Prof tentang S2. Nanti kita mungkin ada pertanyaan tambahan gitu ya kan di episode-episode lainnya gitu ya kan, terkait mungkin animonya nanti akan lebih besar gitu ya kan, nanti pada DM gitu kan di
di IG Lab gitu kan. Coba tolong bahas ini dong, coba tolong bahas itu dong. Nanti Prof Haryanto siap menjawab dan melayani. Iya. Oke, teman-teman tadi cukup sekian dari aku. Ada sedikit salam penutup, Cia. Dari aku, yang pertama aku mau ngingetin dulu, jangan lupa untuk subscribe YouTube TP TV ya kan. Terus juga jangan lupa klik atau follow di IG Lab @labktp UNY ya kan. Nah, terus juga jangan lupa komen-komen, share video ini ke teman-teman, biar like juga biar makin banyak nih yang akses berbagai macam podcast, karena kita banyak juga seri-seri lainnya yang akan lebih menarik lagi untuk dibahas kayak gitu. Ini salam penutup terakhir dari saya, ada sedikit pantun, Prof. Ya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Ayo cari kegelisahanmu dan tuangkan dalam tesis kemudian. Oke, sekian dari saya Abida Harilia selaku host pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.